Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Fathana. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal pengembangan metode HPLC dengan judul metode HPLC FLD yang sensitif direkomendasikan dengan analisis multivariat untuk penentuan asam amino pada sayuran kaya akan L-citrulline. Nah, jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah kromatografi lanjut, yaitu Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus. Adapun outline presentasi, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian ada metode kerja, hasil dan diskusi, kemudian kesimpulan. Nah, pada metode kerja, nantinya akan dibahas mengenai preparasi sampel jus sayur, kemudian preparasi jus komersil, preparasi reagen, preparasi fasa diam dan fasa gerak, kemudian yang terakhir optimisasi HPLC. Nah, jus telah menjadi pilihan populer untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran, dikarenakan berbagai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu kandungan yang ada di dalam jus yaitu asam amino. Nah, asam amino bebas mempengaruhi aroma, rasa, dan warna jus, dan merupakan penentu kualitas pada jus. Asam amino memiliki beberapa manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama dalam proses metabolisme sel, kemudian proses sintesis protein, respon imun, dan pensinyalan sel, kemudian antioksidan. Salah satu asam amino yang sangat sering ditemukan pada jus yaitu jenis asam amino citrulline. Nah, kromatografi cair tekanan tinggi fase terbalik adalah teknik yang umum digunakan dalam analisis asam amino. Jadi, ada beberapa tantangan dalam analisis amino menggunakan teknik kromatografi cair tekanan tinggi fase terbalik, yaitu kurangnya kromofom yang sesuai, kemudian adanya sifat asam, basa, dan netral pada asam amino, kemudian adanya elusi turunan asam amino. Nah, deteksi asam amino telah dilakukan menggunakan beberapa detektor seperti fluoresensi atau disingkat dengan FLD, kemudian ada UV, kemudian ada diode array, yaitu DAD. Nah, dalam penelitian ini, detektor yang digunakan dalam mendeteksi asam amino yaitu fluoresensi atau FLD. Nah, sebelum dilakukannya deteksi asam amino, terlebih dahulu tentunya asam amino harus derivatisasi terlebih dahulu. Nah, reagen-reagen yang digunakan untuk derivatisasi asam amino telah dilaporkan oleh beberapa peneliti seperti 6-aminoquinolil N-hydroxysuccinimidyl karbamat, kemudian ada 9-fluorenyl metil kloroformat, kemudian ada phenylosid iocyanat, kemudian ada dansil klorat, dan yang terakhir ada oftaldehid. Nah, dalam penelitian ini digunakan reagen untuk derivatisasi asam amino yaitu jenis reagen oftaldehid. Dikarenakan reagen ini preparasinya sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu belum ada metode analitik yang baik menggunakan oftaldehid derivatif digabungkan dengan HPLC FLD yang telah dilaporkan untuk analisis asam amino bebas termasuk L-citrulline. Sehingga dalam penelitian ini si peneliti bertujuan untuk mengoptimalisasi metode HPLC FLD menggunakan derivatisasi oftaldehid prokolom untuk analisis asam amino bebas dalam 6 sayuran, yaitu ada semangka, kemudian mentimun, kemudian ada labu Jepang, labu kuning, labu kalabazah, kemudian ada seledri.
Analisis asam amino bebas juga dilakukan pada 5 campuran jus komersil. Nah, selanjutnya yaitu metode kerja. Yang pertama dilakukan adalah preparasi jus sayur segar. Nah, semua sayuran yang disebutkan tadi dicuci dengan Aquades, kemudian sayuran dihomogenisasi, kemudian disonikasi selama 30 menit, kemudian disentrifugasi selama 10 menit, diambil supernatannya dan diencerkan, kemudian dianalisis asam aminonya. Selanjutnya yaitu preparasi jus komersil. Nah, di sini ada 5 jenis jus, ya. Jus pertama yaitu campuran antara jahe, beet, dan wortel. Kemudian jus kedua campuran wortel dan beet. Jus ketiga campuran kangkung dan nanas. Jus keempat campuran kale, apel, dan lemon. Kemudian jus kelima campuran semangka dan jeruk nipis. Kelima jus tersebut diencerkan, kemudian disentrifugasi selama 10 menit, kemudian diambil supernatannya, disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum dianalisis, dan yang terakhir dianalisis asam aminonya. Selanjutnya yaitu preparasi reagen, 50 mg oftaldehid, 11,1 ml natrium borat, 1,5 ml bridge 35, 3,1%, 50 ml 2 mercaptoetanol, masing-masing dilarutkan ke dalam 1,25 ml metanol. Selanjutnya yaitu preparasi fasa diam dan fasa gerak. Nah, dalam penelitian ini dilakukan dua kombinasi, dua jenis fase gerak, ya. Yang pertama yang A yaitu fase gerak yang mengandung 20 mn buffer natrium asetat, kemudian fase gerak B yang mengandung asetonitril, metanol, air pada rasio 50:32:18. Nah, sebelum injeksi sampel, aliquot 100 ml oftaldehid diambil oleh autosampler dan ditambahkan ke botol HPLC yang mengandung sampel jus atau larutan standar asam amino. Kemudian, laju aliran yang digunakan pada HPLC yaitu 0,6 ml per menit. Kemudian volume injeksinya yaitu sebanyak 5 ml dan emisi fluoresensi ditetapkan pada 455 nanometer. Selanjutnya, data yang diperoleh diproses oleh perangkat lunak Total Chrome versi 6.3.2. Nah, selanjutnya yaitu optimisasi HPLC FLD. Nah, seperti yang telah dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa pH fase gerak memainkan peran penting dalam pemisahan asam amino, sehingga dalam penelitian ini pH fase geraknya divariasikan, yaitu 5,49, kemudian 5,6, kemudian ada 5,8. Nah, begitu pula pada temperatur kolom, ya. Suhu kolom sangat mempengaruhi waktu retensi, selektivitas, dan resolusi asam amino, di mana si peneliti pada penelitian ini memvariasikan temperatur kolom, yaitu 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Nah, 21 larutan standar asam amino dipreparasi dengan 0,1 NaCl dan Aquades, kemudian konsentrasi akhir diencerkan secara berurutan 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, dan 1,28 mg per mililiter untuk dibuat kurva kalibrasi. Kemudian LOD dan LOQ ditentukan dengan rasio sinyal terhadap noise S/N masing-masing 3 dan 10. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, ya. Yang pertama di sini adalah gambar. Gambar ini merupakan hasil yang menandakan adanya efek suhu dan pH pada konsentrasi asam amino yang dihitung dari daerah tersebut. Nah, gambar 1A dan B merupakan komponen utama atau disingkat
PC, ya, yang mewakili 81,4% dari total varians. Nah, PC1 dan PC2 masing-masing menyumbang 71,9% dan 9,5%. Nah, hasil penelitian dapat kita lihat bahwa pengelompokan berdasarkan masing-masing pH buffer, ya, dan suhu yang digunakan dalam menganalisis sampel jus semangka, beberapa kelompoknya ada yang tumpang tindih, ya. Ada yang tumpang tindih. Namun, berdasarkan hasil PC1 menunjukkan kelompok dipisahkan berdasarkan suhu dengan 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu tabel 1, ya. Berdasarkan tabel 1, sebagian besar asam amino mengalami penurunan respon karena suhu meningkat, yang mengarah ke konsentrasi asam amino yang lebih rendah. Nah, jadi suhu kolom memiliki efek pada sinyal fluoresensi turunan oktaldehid. Pada suhu yang lebih tinggi, dapat kita lihat di sini, pada suhu yang lebih tinggi, yaitu suhu 40 derajat Celcius, ya, turunan oktaldehid mengurangi respon fluoresen sehingga menurunkan sinyal FLD dari asam amino. Nah, sehingga hasil di sini berkurang. Kemudian tabel selanjutnya, dari tabel ini dapat kita lihat persen recovery asam amino, ya, yang dipengaruhi oleh matriks. Nah, dari beberapa dari sayuran yang berbeda-beda, ya. Di sini dapat kita lihat bahwa asam amino ditemukan sangat baik persen recovery-nya. Kemudian pada semangka, pada mentimun, seledri, labu zucchini, dan persen labu kuning ditemukan masing-masing persen recovery-nya 115%, kemudian 125,5%, kemudian 127,8%, kemudian 115,5%, dan 103,7%. Nah, dalam kasus jus semangka, ya, dari 20 asam amino, 16 asam amino persen recovery-nya itu di atas 93% gitu. Nah, selanjutnya yaitu gambar kromatogram yang diperoleh pada analisis asam amino dari berbagai sampel. Dan yang paling atas ini merupakan kromatogram asam amino standar. Dapat kita lihat di sini bahwa pada semangka, ya, pada semangka ini asam amino yang menjadi profil pada semangka yaitu jenis citrulline, ya, pada nomor 7, puncak nomor 7, citrulline. Kemudian dapat kita lihat juga pada seledri dan timun, ya. Di sini seledri dan timun merupakan jenis sayuran yang lebih sedikit kandungan asam aminonya jika kita lihat dari kromatogram ini. Nah, selanjutnya yaitu tabel 3, ya. Pada tabel ini kandungan asam amino yang ada dalam berbagai jus sayuran, ya, dapat kita lihat, yaitu pada melon, kemudian dan jenis sayuran lainnya juga. Nah, pada semangka maksud saya, dan pada jenis sayuran lainnya. Berdasarkan tabel ini terbukti bahwa jus ini memiliki kadar asam amino yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan jus semangka, mentimun, dan seledri. Kemudian semua sayuran dalam penelitian ini adalah sumber L-citrulline yang berkisar dari 11,48 sampai 716,59. Dapat kita lihat di sini bahwa kandungan citrulline tertinggi diperoleh pada semangka.
Nah, dari tabel ini, dari tabel 4, dapat kita lihat hasil ya yang menunjukkan bahwa jus komersial memiliki kandungan asam amino yang lebih rendah daripada jus segar, ya kecuali pada jus 1 dan juga jus 2 ya. Untuk keseluruhan kandungan asam amino jus 1 memiliki jumlah tertinggi, yaitu 2001,95 mg per mililiter, diikuti oleh jus 2 ya, jus 2 yaitu total asam aminonya sebesar 1.701,38 mg per mili, kemudian diikuti per mililiter, kemudian diikuti oleh jus 5. Jus 5 total asam aminonya yaitu 1.395,98 mg per mililiter, diikuti oleh jus 4. Jus 4 total asam aminonya yaitu 814,58 mg per mililiter, dan yang terakhir yaitu pada jus 3. Nah, jus 3 ini hanya memiliki total asam amino sebesar 503,84 mg per mililiter. Nah, jus 1 ini merupakan campuran dari jahe, beet, dan wortel. Nah, sedangkan pada jus 2 ini merupakan campuran wortel dan beet. Kemudian pada jus 3, ya, jus 3 ini merupakan campuran kangkung dan nanas. Jus 4 ini merupakan campuran kangkung, apel, dan lemon. Dan yang terakhir jus 5 yaitu campuran dari semangka dan jeruk nipis. Ya. Nah, hasil dari pengembangan metode untuk analisis jus komersial berdasarkan tabel tadi bisa kita lihat bahwa jus komersial memiliki kandungan asam amino yang lebih rendah dari jus segar, kemudian kandungan asam amino jus 1 memiliki jumlah tertinggi, kemudian pada jus 1 yaitu terdiri dari jahe, beet, dan wortel memiliki asam amino tirosin yang lebih tinggi ya, yaitu sebesar 825,26 mg per mililiter sebagai asam amino tertinggi. Kemudian asam amino terendahnya yaitu asam glutamat sebesar 13,1 mg per mililiter, dan L-citrulline ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 826,48 mg per mililiter dalam jus 5 dibandingkan jus semangka segar, yaitu hanya 716,57 mg per mililiter. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya dilakukan validasi, namun dalam jurnal ini tidak ditampilkan datanya, sehingga saya di sini hanya ingin menjelaskan sekilas mengenai metode validasinya. Nah, linearitas yang sangat baik diamati pada semua 21 standar asam amino dengan memplot konsentrasi sebagai fungsi area puncak yang diperoleh dari analisis HPLC FLD. Nah, meskipun memiliki intercept yang negatif, kurva kalibrasi yang diperoleh ya memiliki linearitas yang sangat baik, yaitu lebih kecil dari 0,98. Nah, LOQ dan LOD diamati oleh rasio sinyal terhadap noise S per N. Kemudian hasil variasi antar dan intraday untuk konsentrasi dan waktu retensi untuk standar dan semangka disajikan pada tabel yang tidak ditampilkan di jurnal. Hasil menunjukkan bahwa persen RSD untuk konsentrasi standar adalah lebih kecil dari 2,5% untuk intraday dan lebih kecil 8% untuk analisis harian. Nah, persen RSD di bawah 7% dan 9,5% untuk analisis intraday dan interday masing-masing untuk sampel semangka. Persen RSD untuk RT di bawah lebih kecil dari 2% untuk intraday dan lebih kecil 4% untuk analisis harian. Untuk jus semangka, intraday persen RSD untuk RT lebih rendah dari 1,1% dan untuk analisis harian ditemukan dalam 3,7%. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Metode yang dikembangkan memiliki sensitivitas dan reproduksibilitas yang tinggi untuk analisis asam amino. Kemudian jus segar dari cucurbits, seledri, dan 5 jus komersial berhasil dianalisis komposisi asam aminonya. Kemudian L-citrulline yang bermanfaat bagi kesehatan terdeteksi pada semua jenis jus segar. Kemudian jus semangka komersial mengandung L-citrulline tertinggi. Kemudian metode ini memiliki potensi tinggi untuk analisis asam amino pada berbagai sayuran dan jus buah. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang diambil. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.